Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Resma. Kita kedatangan siapa nih, Dis? Wow, siapa nih? Kita hari ini kedatangan tamu-tamu spesial nih, Rin. Boleh perkenalan diri dulu nggak sih, Kak? Ya, meskipun kita tahu sih nama-nama kakak nih lagi booming nih di kampus. Silakan, Kak. Dian dulu. Boleh. Nama saya Diaknalia Fidian, biasa dipanggil Dian. Saya dari program studi teknologi informasi, sekarang semester 4. Kemudian untuk dalam program ini saya alhamdulillah keterima di universitas di Jerman, yaitu Universitas IU International University of Applied Science di jurusan Computer Based Science. Gitu. Kalau kakaknya nih. Kalau saya perkenalkan, nama saya Nurpandu Pertiwi, saya dari Prodi Agroindustri. Saya mengikuti program dari Kementerian Indonesia International Student Mobility Award edisi vokasi angkatan pertama. Saya alhamdulillah keterima di universitas di Taiwan, yaitu National Pingtung University of Science and Technology, jurusan agriculture. Nah, kakak kenapa sih tertarik buat magang ke luar negeri? Siapa nih yang jawab? Boleh aku ya duluan? Ya. Yang pertama kalau dibilang tertarik, ini berkaitan sama kita punya kesempatan. Kebetulan kemarin ada tawaran dari kantor urusan internasional. Kami rata-rata semester 4 ditawarkan untuk mengikuti program ini. Dari situ mulai tertarik, ini kesempatan yang baik, jangan sampai kesempatan yang baik itu dilewatkan, karena kesempatan yang baik itu nggak datang 2 kali kan gitu. Kalau dari aku gitu sih. Kalau kakaknya nih. Kalau dari saya kurang lebih sama, karena kita kan dikasih kesempatan nih sebenarnya di setiap jurusannya. Jadi menurut saya ini memang benar-benar kesempatan emas buat kita gitu. Kenapa enggak gitu loh? Mumpung kesempatannya kan lagi terbuka gitu. Jadi nggak ada salahnya buat ngikutin aja gitu. Setelah kepilih nih, Kak, gimana nih perasaan kakak? Aku ya. Iya. Perasaannya sih alhamdulillah seneng banget, karena ini kan benar-benar program yang sangat-sangat bagus ya, ibaratnya ini program yang ya dikenal, walaupun ini program pertama gitu, tapi ini tuh programnya benar-benar bisa buat jadi apa ya, buat kita tuh bisa ngerasakan program ini gitu loh. Program ini tuh benar-benar beasiswa yang benar-benar sangat bisa buat kita apa ya, termotivasi untuk belajar dan bisa buat pengalaman baru gitu. Kakak nih, perasaannya nih setelah terpilih. Kalau perasaannya yang gak usah ditanya lah, pasti semua orang alhamdulillah bersyukur. Selain itu juga kita ngangkat nama prodi, ngangkat nama Politala, yang dimana Politala ini berarti baru kan kita angkat nama Politala dengan kita lolos dengan sekian ribu peserta yang ikut program ini. Alhamdulillah Politala lolos 2 kayak gitu kan, alhamdulillah banget gitu. Kalau respon dari orang tua atau keluarga gimana nih, Kak? Alhamdulillah orang tua bener-bener ya seneng, bersyukur, semuanya kan jadi satu gitu. Alhamdulillah banget anaknya dikasih kesempatan buat lolos di program beasiswa ini gitu. Iya. Kalau dari orang tua aku ya jelas mendukung 100% ya. Mereka support dan ridho mereka juga ngalir karena kita juga ikhlas. Terus ya tanpa hambatan lah kalau mereka udah beridho kayak gitu sih. Sebelumnya nih Kak, apa udah emang ada rencana magang ke luar negeri atau gimana nih Kak? Atau dari kecil tuh emang udah ada impian pengen keluar negeri gitu, Kakak? Kalau dari kecil sebenarnya emang ada sih kayak angan-angan dari lubuk hati yang paling dalam, sebenarnya itu ada, cuma kayak masih aku bisa nggak ya gitu, sebenarnya bisa nggak ya gitu. Dan alhamdulillah tahun ini kita dikasih kesempatan gitu loh, pas banget gitu, ya udah, jadi ya udah kenapa enggak gitu kan. Jadi ibaratnya alhamdulillah satu langkah lebih dekat ke dalam menuju ke mimpi kita gitu. Kalau dari saya jujur dari kecil pun nggak ada bayangan mau kuliah, mau sekolah ke luar negeri. Karena kita ya
bukan orang yang apa ya, punya mimpi sebesar itu. Bisa sekolah pun, bisa setinggi ini pun kita alhamdulillah, apalagi dikasih kesempatan yang luar biasa, mengangkat nama keluarga dan Politala juga, itu bagus sih. Kira-kira nih Kak, apa sih hal yang membuat Kakak yakin gitu waktu awal pendaftaran yang beasiswa ini? Kayak kakak yakin tuh kayak aku bisa gitu tuh apa sih Kak? Sebenarnya itu tuh lebih ke tekad sih. Ibaratnya kita harus bisa membuktikan diri kita kalau misalnya kita tuh bisa loh. Kita harus punya tekad yang besar gitu untuk melangkah lebih maju untuk mengikuti program ini sampai akhir. Jadi kalau dari saya sendiri, saya harus punya tekad nih. Tekad saya harus saya kuatkan, harus saya bulatkan bahwa saya bisa untuk lolos dalam program ini, seperti itu. Kalau dari saya, yang pertama itu harus diniatkan benar-benar. Kalau orang punya kerjaan nggak diniati, itu hasilnya ada minusnya pasti. Kalau kita punya niat, insya Allah rasa pesimis pun nggak ada datang dari kita gitu. Nah Kak, kalau untuk persiapannya nih apa aja sih? Untuk persiapan dalam program ini, Ya. untuk persiapan dalam program ini tuh yang pasti bahasa ya. Ibaratnya benar-benar ada salah satu bahasa yang kita tahu, bahasa Inggris. Nah itu yang benar-benar harus dipersiapkan gitu. Iya, sama tambahan ya. Mungkin pemberkasan itu penting banget, karena kalau berkas-berkas kita nggak lengkap, terus kita nggak nyiapin baik-baik, itu juga nggak bakal masuk. Termasuk nanti di situ tuh ada salah satu persyaratan yang masukin esainya pun dalam bahasa Inggris. Di situ kita diuji gimana tata bahasa kita dalam menjawab pertanyaan yang ada di esai itu juga. Makanya bahasa Inggris tuh teman-teman ya ingetin, penting banget, nggak bisa diremehin. Kalau dibilang bahasa Inggris susah, tapi nggak menutup kemungkinan kita belajar sampai bisa, tuh bisa. Gitu sih. Kalau boleh tahu itu persiapan mendaftar beasiswa magang itu berapa lama Kak? Dari mana Kakak mempersiapkan? Kurang lebih sekitar satu Satu bulan bulan terakhir kemarin. ini. Oh. Jadi nggak lama, satu selesai gitu sih. Singkat, termasuk singkat. Kalau boleh tahu yang bantu, yang mengarahkan Kakak untuk ikut program ini siapa Kak? Pengurus KUI ya. Iya, Pak dari Gali. pihak Kantor Urusan Internasional Politala sih gitu. Oh. Iya, Pak Gali. Iya, Pak Gali. Kalau selama persiapan nih, apa aja sih kesulitan yang pernah Kakak dapet gitu? Hal yang membuat Kakak, ada nggak sih hal yang membuat Kakak pengen nyerah gitu Kak? Kalau pengen nyerah itu pasti ada ya. Kita kadang capek mau nyiapin berkas-berkasnya nggak sedikit kan. Iya, Biar karena yang paling sulit itu ya di pemberkasannya gitu. Macam-macam Agak sedikit kayak ribet gitu. iya, Terlalu banyak. legalisir apalah, KTP, fotokopi itu ya Memang di jalannya aja diperlukan. pasti selesai kok. Selama kuliah ini apa aja sih kegiatan Kakak, atau Kakak ada ikut organisasi di luar atau di dalam kampus gitu Kak? Jadian. Kalau saya pernah ikut PPM Dikma. Udah, itu aja sih kalau di kampus, kalau di luar nggak ada sih. Kakak? Kalau saya alhamdulillah ikut di teman-teman legislatif di kampus ya, di DPM, Dewan Perwakilan Mahasiswa. Jadi dimana DPM ini kan dengerin aspirasi kayak gitu. Jadi ya lumayan terlatih lah kalau buat berorganisasi, sosialisasi ke orang tuh alhamdulillah kita ada terlatih lah sedikit. Jadi pengaruhnya organisasi itu juga penting buat kita ikut-ikut kayak gini nih gitu. Terakhir nih Kak, kira-kira apa sih harapan Kakak untuk semua mahasiswa nih yang mungkin tahun depan bakal magang juga gitu Kak, biar bisa kayak kakak-kakak nih. Gimana tuh Kak? Boleh Mbak Dian? Harapan saya sih ya jangan patah semangat gitu. Kita di sini buat belajar gitu. Jadi jangan patah semangat dan jangan ragu untuk bermimpi, yang pasti ya. Jangan ragu untuk bermimpi, apapun mimpi kalian kejar gitu. Jangan ragu untuk bermimpi. Kejarlah mimpi kalian itu
setinggi-tingginya, walaupun kalian mimpi seperti kata pepatah kan, kejarlah mimpimu sampai Cina. Apa sih? Iya kan, begitu kan slogannya, sampai negeri Cina. Jadi ibaratnya apapun mimpimu kejar gitu. Dan juga selagi ada kesempatan, ikutin kesempatannya gitu. Jangan ragu, jangan patah semangat, dan selalu kejar mimpimu gitu. Kalau dari saya ya, untuk teman-teman semester 2 khususnya, persiapan kalian tuh jangan deket-deket semester 4 baru mau persiapan, aku baru belajar bahasa Inggris. Kalau bisa saat ini, saat habis kalian nonton ini, kalau bisa mulailah termotivasi. Oh, aku mau magang di luar negeri nih, kayak gitu. Jadi aku harus persiapan jauh-jauh hari, karena jujur persiapannya tuh harus bener-bener panjang untuk latihan bahasa yang kayak gitu. Terus juga jangan lupa berdoa, karena percuma kalian usaha, cuma kalian ikhtiar tapi nggak ada doanya, dibarengin aja. Jadi tetap semangat, jangan minder sama kemampuan kalian, tetap terus belajar kayak gitu. Oke teman-teman, jadi bener ya apa yang kakak-kakaknya bilang tadi. Cerita-cerita dari kakaknya tadi sangat-sangat menginspirasi untuk kita. Jadi kita jangan takut untuk bermimpi, bermimpilah setinggi langit. Tapi jangan lupa untuk berusaha dan terus berdoa, karena tidak ada yang tidak mungkin dalam hidup ini. Setiap kesempatan yang ada, kita harus ambil, harus jalani. Karena kesempatan itu nggak mungkin datang 2 kali. Jangan lupa berdoa dan berusaha, dan tetap semangat wujudkan mimpimu. Terima kasih nih Kak sudah meluangkan waktunya mau Sharing-sharing ke kita. Oke, terima kasih. Dan semoga dari cerita-cerita kakak ini dapat menginspirasi semua orang, mungkin atau mungkin adik-adik kelas juga. Amin. Saya Gadis Tina, Saya Rina Itasari. bersama tim yang meliput hari ini melaporkan. Salam Presma.